Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam
Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Ku percaya Kau Tuhan, di dalam kuasa doa. Kau Allah yang ajaib. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Ku percaya ku dapatkan yang terbaik
Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus. Percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Mari mengajak keluarga kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, serta kita memuji dan menyembah Tuhan dengan rasa hormat dan kesungguhan hati kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dan kita akan mengawali dengan kita berdoa kepada Tuhan. Maha besar Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan dan berkat Tuhan bagi kami. Hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan mempersembahkan setiap pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Layakkan dan kuduskan setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak masuk dalam hadirat Tuhan. Berkati supaya sarana prasarana yang kami pakai Tuhan Yesus boleh berjalan dengan lancar, sehingga Tuhan ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa apapun Tuhan yang tidak datang dari Tuhan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa nama Allah yang akan berkuasa tunggal di tengah-tengah persekutuan umat-umat Tuhan, di tengah-tengah keluarga-keluarga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari semua kita sama-sama katakan amin. Marilah kita menyatakan pujian kita yang mengatakan bahwa Gereja Betel Indonesia Cimanggis adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Puji nama Tuhan, diberkati untuk memberkati. Kerinduan setiap kami Tuhan, menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan, menikmati baik-Mu, menikmati kemurahan Tuhan dalam hadirat. Yang di rumah Tuhan seumur
Marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita menyembah Tuhan. Biarlah semuanya memuji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Terpujilah nama Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bisa beribadah pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih apabila pada hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama keluarga kami, bersama jemaat GBI Cimanggis. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami juga sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau mengasihi jemaat kami. Biar kami jemaat-Mu tetap setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan tidak pernah Tuhan melalaikan jam-jam ibadah kami. Tidak lalai Tuhan di dalam berdoa, memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan juga kami tidak lalai Tuhan berdoa, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang sampai saat ini tidak bisa beribadah karena terganggu kesehatannya. Kau jamah pulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kiranya Kau mau hadir Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya Bapa Kau memulihkan hubungan dalam keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak. Biar kami Tuhan sekeluarga sehati, Tuhan sepikir, Tuhan mempunyai satu tujuan untuk menyenangkan hati Bapa di surga dan menjadi berkat buat sesama kami. Bapa, kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang telah ambil bagian di dalam pelaksanaan ibadah pada hari ini. Apapun yang kami lakukan dengan segenap hati kami Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, karena semua ini karena kemurahan-Mu, semua ini karena kepercayaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk gembala kami, Bu Joyce, Kau pulihkan tubuh jiwa rohnya Tuhan. Kau berikan urapan baru, pewahyuan dari-Mu Tuhan, agar bisa menggalakkan jemaat-Mu dengan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Bapa, kami juga untuk berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, biar kami sehati sepikir dengan gembala, dengan jemaat Tuhan, untuk menyiapkan umat yang layak bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami merencanakan untuk ibadah secara onsite. Biar kiranya Tuhan, Kau ikut campur Tuhan, dan kami juga melakukannya Tuhan, mempersiapkannya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Apapun yang kami butuhkan, apapun yang belum selesai kami kerjakan, biar kami melakukannya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami bisa ibadah secara onsite di gedung gereja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah dan programnya untuk memvaksinasi semua rakyat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan telah tolong Tuhan hingga saat ini. Kau cukupi kebutuhan vaksinnya dan hanya Tuhan, agar pemerintah Indonesia bisa Tuhan melaksanakan vaksinasi dengan baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan biar kiranya juga bangsa Indonesia Tuhan melakukan disiplin prokes kesehatan dalam menghadapi pandemi 19 ini. Biar kiranya pandemi 19 ini dapat berlalu atas negara kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Kota Depok. Kiranya Kau memberkati kesejahteraan Kota Depok, memberkati pemimpin kami, wali kota dan jajarannya, agar kami juga Tuhan bisa memenangkan Kota Depok Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa seru kami yang kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami ucapkan syukur. Terpuji nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan nyatakan pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan kami.
demi kebenaranmu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Kita nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuhi kami dengan firman-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, kami berserah penuh di hadapan Tuhan. berserah penuh. Pimpin kami ya Roh Kudus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, memuliakan nama Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan Engkaulah kami, Raja, sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Salam, apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Bersyukur pada kesempatan hari ini kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk sama-sama kita boleh beribadah di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan satukan hati, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu, kasih anugerah Allah yang luar biasa yang Kau berikan buat kami. Bahkan kami bersyukur atas kesempatan hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk dalam pendengaran akan firman Tuhan. Mari urapi dan kuduskan kami semua Tuhan. Kau berkati keluarga pas keluarga, pribadi per pribadi hadapan Tuhan. Untuk kami menyiapkan hati yang terbaik, jiwa yang terbaik, tubuh yang terbaik, bahkan hidup kami yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Dan kami Tuhan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari urapi dan kuduskan hamba-Mu secara pribadi. Biarlah kekudusan Tuhan yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dengan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Sehingga biarlah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan bulan September ini kita masih terus diberikan kekuatan dan berkat firman Tuhan berbicara tentang karakter suci di akhir zaman. Nah, kita percaya bahwa karakter suci di akhir zaman bukan sesuatu yang biasa aja, tetapi ini harus menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita umat pilihan Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama
diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema kesucian dan kebangunan rohani. Bagian daripada karakter suci di akhir zaman adalah bagaimana kesucian dan kebangunan rohani itu terjadi atas kehidupan kita. Dan Tuhan menginginkan bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. 2 Korintus 6 ayat 1-10 kita sama-sama akan buka firman Tuhan ini, kita akan baca bersama-sama. Ya. Firman Tuhan, Paulus dalam pelayanannya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, ya, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat ataupun ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang diajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin buat firman Tuhan. Ya, sebelum kita akan lebih lagi, mari sama-sama kita angkat Alkitab kita dan kita katakan, ini Alkitabku. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang dilakukan oleh Roh Kudus. Firman Allah adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati. Karena firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah sendiri. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca tadi dalam 2 Korintus 6 ayat 1-10 tadi menyatakan bagaimana Rasul Paulus dengan sungguh-sungguh ingin mengajak semua jemaat di Korintus untuk tidak menyanyiakan kasih karunia Allah. Ya, dalam 2 Korintus 6 ayat 1-2 dikatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Rasul Paulus menasihatkan kepada pelayan-pelayan dan juga jemaat di Korintus, pada kesempatan ini Tuhan juga mengingatkan kepada kita semua untuk kita sungguh-sungguh untuk tidak menyanyiakan kasih karunia Allah. Ya. Kenapa? Mengapa kita tidak boleh menyanyiakan? Karena kita tahu bahwa kasih karunia Allah itu sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Apa itu kasih karunia Allah? Dalam Efesus 2 ayat 8-9 di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang megahkan diri. Kasih karunia Allah yang disebutkan di sini adalah keselamatan. Bapak Ibu, dinyatakan keselamatan bukan hasil usaha kita, tapi itu pemberian Allah. Pemberian yang sangat luar biasa. Pemberian yang sangat berarti sekali. Bapak Ibu berbicara keselamatan, siapa yang gak mau selamat? Semua pasti mau selamat. Nah, kita bersyukur. Ini kasih karunia Allah. Firman Tuhan selanjutnya dalam ayat yang 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Itu sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus,
Ketika kita tidak menyanyiakan kasih karunia, maka kita akan menggunakan waktu ini dengan baik. Ketika kita menghargai kasih karunia, maka kita akan memperhatikan waktu perkenanan Tuhan. Saudara, waktu perkenanan Tuhan itu ada batasnya. Ya, perkenanan Tuhan itu ada batasnya. Yang membatasi apa? Waktu buat kita semua. Ya, entah itu Tuhan datang kedua kali mengangkat kita semua, atau waktu Tuhan bagi kita. Game over. Selesai dipanggil Tuhan. Itu sudah selesai. Nah, maka sungguh-sungguh kita harus perhatikan dalam hidup kita bagaimana Paulus menasihati jemaat Korintus agar tidak menyanyikan kasih karunia Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan teladan. Dan Rasul Paulus sedang memberikan teladan kepada kita bagaimana kita cara menghargai kasih karunia. Ya, Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya membangun kerohaniannya, bertumbuh dewasa dalam Kristus seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Berbicara tema saat hari ini, kesucian dan pertumbuhan rohani menjadi sangat penting untuk menghargai kasih karunia. Kesucian berbicara kondisi hidup yang mau diberi untuk kehendak Tuhan. Jadi kondisi hidup kita, keadaan kita, kemauan kita, kesiapan kita untuk diberi apa yang jadi kehendak Tuhan. Itu kesucian. Artinya, Tuhan akan berbicara kepada kita dengan sangat mudah, dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas, kalau dalam hidup kita tidak ada yang namanya dosa. Ya, kita ingat bahwa dosa menjadi penghambat untuk kita bisa mendengar kehendak Tuhan. Berbicara pertumbuhan rohani adalah kondisi hidup yang mau menjalankan kehendak Tuhan. Jadi, dua hal ini sangat penting dan saling berkaitan. Kesucian bagaimana kita menerima kehendak Tuhan, dan pertumbuhan rohani bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Sesuatu yang harus berjalan bersamaan. Dan itu akan berdampak kita tidak menyanyiakan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita dapat bangun kerohanian kita? Ya, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita melihat ada 3 hal yang kita perhatikan. Dan ini keteladanan Rasul Paulus yang diberikan untuk kita sama-sama teladani. Yang pertama adalah hidup tidak menjadi sandungan. Wow, ya. Kita perhatikan saudara. 2 Korintus 6 ayat 3-4 dikatakan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Garis bawahi kata tersandung. Sebab orang tersandung. Saudara, berbicara tersandung itu adalah berbicara sesuatu yang sangat tidak enak. Ya. Paulus pernah mengingatkan bahwa segala orang yang percaya, kita harus belajar hidup tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, sebagai pengikut Kristus, apa yang kita lakukan sehari-hari akan menjadi cermin yang terbuka bagi orang lain. Oleh sebab itu penting agar hidup keseharian kita selaras dengan ajarannya, agar hidup kita memuliakan Tuhan. Ya, hati-hati dengan hidup kita. Hidup kita dilihat oleh banyak orang. Hidup kita bisa dinilai oleh orang. Ya, kita berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan berkata apapun orang udah biasa. Tetapi orang yang percaya Tuhan, orang Kristen, berbicara sedikit aja salah, itu akan menjadi suatu penilaian yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari sama-sama kita perhatikan hidup kita. Hidup kita adalah suratan yang terbuka. Orang bisa melihat segala hal dalam hidup kita. Perkataan kita, pikiran kita, bahkan hati kita bisa mencerminkan apakah kita bisa hidup sejalan dengan Tuhan atau enggak. Bapak Ibu, berbicara dengan batu sandungan, seringkali kita melihat bahwa batu sandungan itu, kalau kita lihat kerikil ya, kerikil itu, batu sandungan itu adalah batu yang kecil. Ya, entah itu batu yang kecil, tapi yang jelas batu itu tidak beraturan.
Kalau batu beraturan, saya percaya itu tidak membuat kita kesandung, tapi kita bisa berjalan dengan baik. Atau batu, kalau itu batu besar, itu nggak akan menjadi batu sandungan, tetapi akan menjadi penghalang untuk kita berjalan. Jadi seringkali batu sandungan itu hal-hal yang kecil, yang sering kita nggak lihat, kita nggak perhatikan, tapi itu bisa menjadi halangan orang lain untuk mengenal Tuhan. Ya, hati-hati. Kalau berbicara batu sandungan yang sudah sangat nyata dalam hidup kita, mungkin kita bisa lihat. Mungkin, ya ini mungkin di luar sana orang yang mengaku Kristen, tetapi hidupnya nggak menjadi berkat, itu jelas jadi batu sandungan. Karena apa? Dia sudah mempercayakan hidupnya kepada Kristus, yang adalah hidup harusnya didasar dengan kasih, tapi hidupnya tidak mencerminkan kasih. Jelas batu sandungan. Atau mungkin seorang pelayan, ya seorang pelayan, mungkin pendoa syafaat, mohon maaf ini umpamanya aja, pendoa syafaat, berdoa yang sungguh-sungguh di dalam komunitas gereja atau dalam doa-doa, tetapi ketika pulang dia nggak pernah mendoain suaminya, istrinya, anak-anak, itu juga menjadi batu sandungan. Nah, seringkali kita melihat bahwa batu sandungan itu bisa membuat orang lain di luar sana bisa jatuh, tetapi kita nggak ingat bahwa batu sandungan yang kecil pun bisa membuat istri kita, suami kita, anak-anak kita bisa tersandung. Hati-hati. Mari sama-sama kita perhatikan. Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada kita untuk kita tidak menjadi batu sandungan. Ya, hal-hal yang lain mungkin saya bisa sedikit berikan contoh berbicara tentang batu sandungan yang seringkali itu dianggap sesuatu yang kecil. Apa itu, saudara? Kenyamanan. Ya, dalam 1 Korintus 4 ayat 9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Hati-hati dengan kenyamanan kita. Saudara, kenyamanan kita seringkali membuat kita merasa tidak empati, tidak peduli sama orang lain. Yang penting kan saya aman, gitu kan. Yang penting saya happy, atau yang penting saya tidak ada masalah. Sudah, saya nggak perlu. Yang penting saya nggak menyakiti orang lain. Memang betul, saudara. Tetapi firman Tuhan dikatakan di sini, kemerdekaan, kebebasan kita, kenyamanan kita, seringkali itu bisa menjadi batu sandungan orang lain. Kenapa? Rasa empati, rasa peduli kita nggak ada. Atau mungkin pemikiran atau ego kita itu juga bisa menjadi batu sandungan, saudara. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah berkata keras kepada Petrus. Kata Petrus ketika berbicara dan Yesus sama muridnya mau ke Yerusalem, dan itu adalah mendekati proses penyaliban. Petrus menganggap bahwa apa yang akan terjadi itu jangan sampai terjadi. Matius 16 ayat 23, Tuhan Yesus katakan sangat keras sekali. Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Hati-hati dengan pikiran kita, ya. Hati-hati dengan apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita itu sesuai, tapi itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Hati-hati dalam komunitas, hubungan kita dengan keluarga, suami, istri, anak, tetangga, keluarga besar. Ego kita harus kita perhatikan. Jadi dari perikop tentang hal yang menjadi sandungan, batu sandungan ini, saudara, kita harus ubah. Jangan jadi batu sandungan, tetapi jadilah batu pijakan. Jadilah berkat untuk orang lain bertumbuh. Jangan menjadi penghalang orang lain bertumbuh. Mari sama-sama kita perhatikan hal ini. Kemudian yang kedua, saudara, yang kedua dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 6, dikatakan dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Yang kedua, harus hidup dalam kemurnian. Ya, hidup kemurnian ini, pertumbuhan rohani kita juga tidak terlepas yang namanya proses pemurnian, ya. Tujuannya adalah agar suatu saat kita dapat hidup sepenuhnya menanggalkan manusia lama dan menjadi manusia yang baru dalam Kristus, murni di dalam Tuhan. Tentunya dalam proses tersebut ada bagian kita untuk berjuang untuk tidak mengikuti kehendak daging, tetapi menurut kehendak roh. Ya, saudara, kalau kita melihat emas, ya, emas itu adalah logam mulia, ya.
Emas itu kalau kita lihat, kalau kita baca mungkin di pengetahuan tentang bagaimana membuat emas. Emas itu harus dimurnikan, harus dibakar, ya dibakar itu dengan panas sampai 1000 derajat Celcius. Panas sekali. 10 kali lipat dari air mendidih. Air mendidih aja kalau kita sudah kena, aduh sakit bener saudara. Apalagi 10 kali lipat. Tapi apa yang Tuhan sampaikan melalui proses pemurnian itu harus lebih dari emas. Wow. Jadi ini nggak bisa kita harus sungguh-sungguh. Kita nggak boleh ibaratnya menganggap enteng proses ini. 1 Petrus 1 ayat 6-7 bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk memberikan kemurnian imanmu, ya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu peroleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, luar biasa. Saudara, ketika kita mengiring Yesus, ada banyak pencobaan yang kita harus hadapi. Masalah pergumulan. Mari kita menyampaikan, menempatkan setiap pencobaan itu adalah bagian untuk memurnikan iman kita. Respon tentunya sangat berpengaruh Bapak Ibu. Ketika masalah, pergumulan ada, bagaimana respon hati kita? Apakah kita melihat bahwa itu adalah bagian untuk memurnikan iman kita, atau justru membuat kita semakin down, semakin lemah? Kita harus perhatikan firman Tuhan ini. Kalau kita bisa melewati setiap ujian pencobaan dengan Tuhan, ya, itu akan membuktikan kemurnian iman kita yang jauh, ya, lebih berharga nilainya dibandingkan emas. Emas saja berharga, ya, sudah bernilai cukup tinggi, ya, secara manusia. Bagaimana dengan kehidupan kita? Artinya saudara, bahwa dalam kehidupan kita harus sungguh-sungguh untuk bisa dilakukan pemurnian itu dalam hidup kita. Hal-hal yang perlu kita perhatikan saat proses pemurnian, saudara, itu perlu pengorbanan. Saudara perlu mengalami yang namanya pengorbanan. Ya, ada rasa sakit, ada rasa tidak enak. Saudara perlu proses waktu, ya, bukan sekejap aja diproses. Itu emas itu prosesnya lama. Ya, sama. Kalau kita mau dipurnikan, kita perlu proses. Ya, kalau sekarang ada masalah, besok ada masalah, besok lagi ada masalah, tetap jalani terus bersama Tuhan. Harus ada ketulusan. Ya, ketulusan itu yang membawa dampak kita bisa mengerti bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita akan membawa kita semakin indah di hadapan Tuhan. Intinya, semakin mau diproses lebih dalam, maka nilai kemurniannya akan semakin besar. Ya, mari, kalau saudara mau nilai kemurnian hati kita itu semakin besar, maka kita mau diproses Tuhan semakin dalam. Kalau berbicara panas, semakin panas 10 kali lipat. Ya, saudara, kita harus menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Dewasa rohani, makanannya adalah makanan yang sudah orang dewasa. Jadi kalau ada masalah pergumulan, saudara harus bisa mempunyai respon seperti orang dewasa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengerti akan dua hal. Tidak menjadi batu sandungan, kemudian mengalami pemurnian. Yang ketiga, saudara, yang ketiga dalam 2 Korintus 6 ayat 7-10 yang kita baca, itu bagaimana ungkapan Rasul Paulus mengalami segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Kita lihat Rasul Paulus mengungkapkan semua hal tentang kesengsaraannya. Ya, bahkan di firman Tuhan yang lain hampir aja dia dihukum mati. Itu kesengsaraannya luar biasa, di penjara, kurang makan segala macam sudah biasa. Tapi Rasul Paulus katakan bahwa semuanya itu dia lakukan adalah untuk memberitakan kebenaran, memberitakan Injil. Yang ketiga, hidup kita harus memberitakan yang namanya kebenaran atau Injil. Ya, masalahnya untuk memberitakan kebenaran ini, apakah kita hidup dalam kebenaran itu sendiri? Hal-hal mengenai memberitakan kebenaran, ya, yang harus kita perhatikan nih saudara.
Dasar kebenarannya adalah bersumber dari firman Tuhan. Itu kebenarannya, bukan kebenaran diri sendiri. Ingat, kebenaran diri sendiri itu bisa berujung menjadi batu sandungan. Ya. Jadi harus bersumber dari firman Tuhan. Bagaimana kita memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Jadi hukumnya wajib. Kalau kita mau jadi pemberita kebenaran, ya kita harus mengenal kebenaran itu. Cara mengenalnya adalah membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saat memberitakan kebenaran harus menjaga integritas. Saudara, kalau kita berbicara kebenaran tentang firman Tuhan, itu bukan hanya untuk orang lain. Firman Tuhan dikatakan pedang bermata dua, ya, bermata dua, ya, kanan kiri, maju mundur kan gitu. Artinya, kalau kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, maka seharusnya kita sudah bisa melakukannya dulu, memberikan keteladanan. Ya, kita percaya bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita itu akan menjadi sorotan buat orang lain. Seperti tadi disampaikan, kita akan dilihat oleh orang lain. Kita suratan terbuka, maka kita harus hati-hati. Apalagi kalau kita suka menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan harusnya menghidupi kita dulu. Ya, bagaimana salah satu cara supaya kita bisa tetap hidup menjadi keteladanan, supaya kita tetap menang, mempunyai integritas? Gunakan kelengkapan senjata Allah. Maka disampaikan tadi, firman-Nya tadi, kadangkala kita harus melawan. Lawan apa? Kuasa dosa, kuasa kegelapan, iblis pengudara. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Pedang roh. Saudara, kita harus memakai senjata Allah. Kemudian yang selanjutnya, saat memberitakan kebenaran harus memakai kelengkapan senjata Allah itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Mesti, kalau saudara mau berperang, saudara harus punya kelengkapan. Memberitakan kebenaran seperti berperang, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh siap. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui dengan memberitakan kebenaran, hidup kita akan menjadi berkat buat orang lain. Selain itu, kerohanian kita juga akan terbangun seiring dengan seringnya kita memberikan kebenaran kepada orang banyak. Artinya, kebenaran Tuhan berdampak bagi kebenaran kita. Kebenaran Tuhan berdampak buat kebenaran kita, akhirnya kita bisa berbagi kepada orang lain. Sehingga kita boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara, kesimpulan daripada firman Tuhan yang disampaikan saat ini, berbicara kesucian dan kebenaran rohani, itu bersifat sangat mendesak. Ya, kalau tadi diawali kita harus menghargai, tidak menyanyiakan kasih karunia. Artinya, kalau kita mau sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Allah, itu kita harus didukung, harus dilakukan yang namanya kesucian dan kebangunan rohani. Ingat, kesucian berbicara tentang bagaimana kita menerima kehendak Tuhan. Kebangunan rohani berbicara bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi itu bersifat sangat mendesak. Harus segera kita lakukan. Dan lakukannya dengan konsisten, terus-menerus. Karena apa? Karena waktu perkenan Tuhan itu ada batasnya. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh memperhatikan 3 hal yang sudah kita dengarkan saat ini. Tidak menjadi batu sandungan. Hidup dimurnikan dan memberitakan kebenaran agar hidup kita disiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Atau Tuhan datang pada hidup kita. Amin, berfirman Tuhan. Kita satukan hati dalam Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang terus mengingatkan kepada kami bagaimana kami terus harus menjaga kesucian di akhir zaman ini Tuhan. Untuk itu Tuhan terus bawa hidup kami untuk lebih lagi hidup berkenan di hadapan Allah dengan hidup melalui kebenaran firman-Mu yang kami hidupi dalam kehidupan kami. Terus kami boleh terus dibawa oleh Tuhan dalam pertumbuhan rohani, menjadi dewasa rohani Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi anak-anak terus Tuhan, tapi bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang siap di hadapan Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terus menopang orang lain, agar orang lain juga boleh diberkati oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan kepada kami Tuhan. Mari urapi kami semua, berkati kami semua Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan terima kasih atas semua anugerah Allah yang Kau berikan buat kami. Pengharapan hidup, keselamatan di dalam Tuhan.
yang Kau nyatakan buat kami di dalam Yesus. Terima kasih, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan pujian ini. Kami bangga Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari kita akan arahkan hati untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia, kemurahan, damai sejahtera di dalam anugerah putranya yaitu Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita sekalian. Haleluya. Semua orang yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur